Merapi tak pernah ingkar janji. Ya beneran, Merapi merupakan sumber kehidupan warga sini ya. Tapi dengan prinsip kalau Merapi baru bergejolak, ya kita jauhi, kita menyingkir dahulu. Saya merasa itu biasa aja sebelumnya. Dan ketika tanggal 5 November itu, sore-sore sekitar jam 5, jam 6 itu, terasa berbeda erupsinya. Jadi sudah terasa getaran-getaran dari tanah, dan semakin larut getaran tersebut semakin besar terasa. Suami saya kan dulu bilang, udah tahu duluan kan, waktu itu akan meletus, itu kan hawanya udah panas juga kan, itu hewan-hewan sama turun. Memang suara Merapi itu sangat mengerikan ya, di samping juga gempa tremor ataupun goncangan tanahnya sangat kuat juga, bahkan sampai terasa di kota Jogja ya. Pintu-pintu ini ada 3, itu semuanya berbunyi seperti ini, keras sekali. Itu membuat kita panik. Saya langsung mengambil mobil dan saya langsung jemput ibu saya. Waktu saya menjemput ibu saya itu ada debu tipis-tipis gitu. Jadi saya bisa merasakan itu ada debu. Jadi kalau kita jalan keluar gitu, mata itu sudah perih. Disaster Oasis ini berdekatan dengan sekolah luar biasa. Kami membantu mereka evakuasi. Kalau kami panik tidak bisa ya, jadi harus pelan-pelan. Saya tidak mengizinkan anak-anak untuk keluar nih. Saya sampaikan di sana itu banyak debu, nanti mengganggu nafas kamu. Semuanya di rumah, dan saya juga yang mencari anak-anak saya. Membuat anak-anak itu tidak merasa panik. Saya tahu bahwa anak saya kena asma, kemudian betul ketakutan dengan anak saya yang paling kecil gitu kan. Abu itu kan masuk ke rumah juga. Yang pengalaman di rumah saya, abu itu kira-kira 30 sentian. Di jalan-jalan ya tebal juga kan. Jadi kita tidak merasakan abu yang dari atas, tapi kita merasakan abu yang dari bawah. Soalnya banyak sekali mobil yang lewat dan membuat abu itu berterbangan kembali. Ketika kita mau berjalan gitu, kita bisa melihat petir dan hujan serta abu yang lebih tebal. Yang pertama untuk saya rasakan itu mata. Matanya itu pedih. Kemudian untuk tenggorokan dari bibir itu sudah kayak kering, kemudian leher juga sehingga menimbulkan batuk. Dan ketika kita menghirup abu tersebut juga terasa tidak nyaman. Dan di lidah pun terasa seperti kita makan pasir. Kami keluarga di bidang kesehatan, ibu di perawat, kami memang mempunyai stok banyak, terutama di masker. Biasanya sedia sekitar 2 box sampai 3 box. Memang karena sudah tahu bahaya abu vulkanik saat itu, warga sudah langsung ke rumah saya. Untuk kasus erupsi tahun 2011 agak unik. Kami sudah memiliki persiapan berupa rencana kontingensi, kita sudah latihan. Namun ada yang tidak bisa kita perkirakan, yaitu erupsinya cukup besar. Kita dulu hanya memberikan saran tutup hidung dengan kain, karena kita tidak sempat memberikan masker. Abu itu kan sangat berbahaya juga kalau terhirup, karena sifatnya kan bisa mengiritasi paru-paru. Pada waktu itu masker sangat sulit didapat, dan ketika saya mau membeli masker tersebut di apotek, semuanya habis. Saat itu saya selalu tekankan memakai masker, tutup apapun yang mungkin bisa menutup muka kita. Kayak anak saya juga nggak mau kalau pakai lendang yang panjang. Akhirnya saya membuat masker sendiri dengan kain yang kita punya, yang mungkin itu bisa membuat dia itu seneng gitu memakai masker itu. Saya sih buatnya 20-an berapa sisanya untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Sarannya yang paling penting surgical mask sebenarnya memastikan tidak ada celah antara masker dan wajah. Kami memastikan semua bisa menggunakan. Kalau memang ada kesulitan ketika lansia, ada yang kesulitan menggunakan masker kesehatan, keluarganya atau tetangganya pasti akan membantu.
Untuk membersihkan rumah di dalam, saya menggunakan lapsa dengan anak-anak. Sebisanya dia membersihkan yang sekiranya ada debu, kita bersihkan. Tidak menunggu nanti tebel, enggak. Ini ventilasi kita kasih plastik, biar enggak masuk. Ada yang meteran kayak gini, ada yang pakai kantong plastik yang disobek-sobek, ditempel-tempel, biar enggak masuk. Kalau ada debu, kita menutup barang-barang yang jendela yang berlubang itu ditutup. Kalau makan makanan di rumah ya ditutup supaya tidak kemasukan abu. Tujuan pertama cuman untuk koleksi keluarga, kenang-kenangan keluarga saja. Pasca erupsi Merapi 2010, ternyata ini jadi objek wisata yang sangat fenomenal, terkenal juga. Harapan saya dengan Museum Mini Sisa Hartako ini bisa untuk pembelajaran untuk warga seputar sini yang terdampak erupsi Merapi. Semoga dia lebih siap, lebih berhati-hati. Merapi tak pernah ingkar janji bahwasanya kalau Merapi mau meletus juga meletus beneran. Tapi ya itu tadi, kita mensikapi Merapi itu bukan suatu ancaman, bukan suatu bencana. Merapi adalah sahabat. Karena kehidupan warga sini, darah warga sini mengalirlah darah dari tanah Merapi.